Begini nih Teluk Tomini Gorontalo, indah. Bukan cuman indah, Tomini ini juga rumah bagi ikan tuna. Jadi tak heran Tomini jadi penghasil tuna terbesar di Gorontalo. Bukan cuman tuna, masih banyak kekayaan alam di Gorontalo ini ya. Tapi sebelum kita cerita banyak, kenalkan dulu lah. Watiati Rizky Mardianti Bungi. Panggil Jo kita ini Kiki, biar akrab. Kita ini asli orang Gorontalo ya. Kita ke pasar ikan ini bukan buat beli ikan. Sebagai wartawan portal daerah, thegorontalo.com, kita ini sering liputan keliling Gorontalo, jelajahi keindahan dan kekayaan alam. Sini, kita kasih lihat kayaknya Gorontalo. Laut Gorontalo terkenal kaya ikan. Macam-macam ikan bisa torang dapatkan di Teluk Tomini, termasuk tuna. Tomini jantung terumbu karang, jadi rumah bagi banyak hewan laut, termasuk ikan-ikan buruan tuna. Banyaknya sumber makanan ini jadi salah satu sebab tuna berlimpah di sini. Tuna Gorontalo ini beratnya bisa sampai 70 kilo. Tuna sudah diekspor ke banyak negara, di antaranya ke Singapura, Malaysia, dan Jepang. Ke Jepang, nelayan Gorontalo kirim sampai 1 ton per hari. Kalau untuk dalam negeri, jangan ditanya. Semua kota di Indonesia pernah rasakan tuna Gorontalo ini. Terbanyak kita kirim ke Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Kendala nelayan ini ya di transportnya. Jika lewat pesawat hanya bisa dikirim sekitar 3-5 ton. Padahal jumlah yang bisa diekspor nelayan bisa sampai 10 ton per hari. So itu nelayan tetap ekspor pakai perahu, walau lama dan berkurang kesegarannya. Kualitas daging tuna ada 3 tingkatan. Kelas A paling bagus, warna daging merah segar, biasanya untuk diekspor. Nanti dilihat dari hasil suntik itu, kalau memang dagingnya merah, baru dia bagus, nah itu dia masuk grade A. Kelas B dan C yang biasanya dikonsumsi di dalam negeri. Harga sekilo ikan tuna 40 hingga 80 ribu rupiah. Tergantung kelasnya. Setelah ikan-ikan diolah dan dibersihkan, harus cepat dikirim. Kesegarannya harus dijaga. Begini DP cara. Penasaran cara tangkap ikan tuna? Kita pun ikut melaut. Bukan ikut kapal yang besar, ikut saja kita di kapal tradisional Pak Ahmad ini. Biar bisa setengah hari saja langsung balik. Hehe. Kalau ikut kapal nelayan besar bisa berhari-hari baliknya. Pak
Pak Ahmad ini terkenal sebagai nelayan tradisional handal di Gorontalo. Nelayan Gorontalo so hebat sekali. Mereka mengandalkan alam dan alat sederhana saja. Kayak layang-layang ini ya. Bawa layang-layang bukan buat main di laut. Senar layang-layang terhubung dengan umpan di air. Saat layang-layang bergerak, umpan pun akan bergerak. Gerakannya alami seperti gerakan ikan yang jadi buruan tuna. Itulah sebabnya nelayan di sini suka berburu tuna pakai layang-layang. So hampir siang, dapat juga ikan tunanya. Ya, walaupun kecil, lumayan lah. Orang-orang Gorontalo so pintar memanfaatkan hasil alam. Tidak hanya dikirim mentah, orang di sini juga bisa olah daging tuna jadi makanan lezat. Jadi tidak heran jika orang dari luar Gorontalo, bahkan Jakarta, datang buat makan lezatnya olahan daging tuna. Nah, warung Ratu ini adanya di kota Gorontalo. Yang terkenal di warung ini yaitu sate tuna. Kalau biasanya yang di sate kambing sama sapi, di sini ikan tuna loh. Daging tuna ini kaya protein. Jadi, orang di sini suka konsumsi daging tuna biar tambah pintar dan sehat. Banyak juga orang yang darah tinggi takut makan daging kambing, ya makan sate tuna ini. Yang bikin enak dan khas ya cara bikin bumbunya. Mengolah bumbunya tak harus pakai mesin loh, tapi masih ditumbuk pakai alu begini. Biar rasanya makin nikmat. Orang-orang Gorontalo juga biasa makan daging ikan tuna mentah-mentah, diiris tipis seperti ini. Sashimi kayak orang Jepang sana.
Lezatnya olahan tuna sembari nikmati indahnya pantai. Begini yang bikin kangen sama DP kota ini. Jadi tak mau pergi jauh dari Gorontalo. Perairan Gorontalo tak hanya kaya hasil tangkapan ikannya. Di sini juga banyak simpan keindahan bawah laut. Sini kita kasih lihat indahnya Pantai Olele. Sekitar 20 km dari pusat kota Gorontalo atau sekitar 1,5 jam perjalanan darat. Pantai Olele banyak dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Sudah ke Pantai Olele, tak afdol lah kalau tak nyelam. Kecantikan alam bawah laut Gorontalo diakui penyelam dari negara lain, termasuk Rance, penyelam dari Amerika. Daerah lain yang ada di Indonesia dan dunia. Nah, kenapa harus Olele? Saya menyusuri pantai, cek bagaimana, tapi memang yang paling mengesankan itu Olele. Dari tebingnya, dari bawahnya, dari ada terumbu karangnya, dan juga ada barang yang belum pernah saya lihat. Sekarang namanya Saurodalis. Ia pertama kali ke Olele tahun 1999. Sejak itu, ia jatuh hati dan menetap di sini. Rance mengelola usaha jasa penyelaman. Oke Pak, kita udah bisa langsung. Boleh. Saya sudah tidak sabar pengen mencicipi laut Olele ini di sini. Banyak orang begitu. Banyak, Banyak. yang dari luar juga banyak. Ayo, oke. Boleh. Ditemani Rance, manjo kita tengok indahnya alam bawah laut Olele. Yang paling terkenal di Olele ya ini Salvador Dali Spong, bunga karang raksasa yang adanya ya cuma di Gorontalo ini. Disebut Salvador Dali karena ukiran karangnya mirip lukisan yang dibuat pelukis dunia ternama, yaitu Salvador Felipe Jacinto Dali, asal Spanyol. Di sini, kita juga dimanja sama cantiknya macam-macam ikan, termasuk lionfish ini. Yang juga bikin kita takjub, di sini ada Great Wall, alias dinding karang raksasa. Torang biasanya sebut Goa Jin, tingginya 40 meter, bentuknya menyerupai goa. Tebing karang yang berhadapan menyisakan celah 3 meter buat penyelam menikmati keindahannya. Kita bangga, di Gorontalo punya spot diving secantik ini. Tak heran jika banyak orang di luar sana sebut Gorontalo surga tersembunyi.
Kekayaan Gorontalo tidak hanya laut, Gorontalo juga punya burung maleo. Ini hewan endemik Sulawesi. Di penangkaran Penua ini, burung maleo dibudidayakan. Ada 14 maleo di sini. Jumlah maleo di Gorontalo semakin sedikit. Selain karena habitatnya sudah banyak yang dibangun perumahan, ada juga yang masih ambil dan makan telur maleo. Sedih sekali kita kalau masih banyak orang belum sadar. Di sini ada Pak Daud, dia punya keahlian unik loh. Bisa temukan tempat bertelurnya maleo di pesisir pantai. Sulit cari tempat bertelur burung maleo, karena maleo sering buat tempat bertelur palsu di sekitar telur aslinya. Pak Daud ya hanya mengandalkan insting saja. Jika sudah, Pak Daud akan taruh telur maleo ke kotak pasir ini. Telur-telur ini biasanya menetas setelah sebulan ada di tempat ini. Hebatnya, dulu Pak Daud ini pemburu telur maleo. Dia biasa menjualnya. Tapi sekarang beliau ikut jaga maleo dari kepunahan. Kalau bukan torang, siapa lagi yang mau jaga dan lestarikan kekayaan alam? Betul toh? Sejak tahun 2012, Pak Daud sudah berhasil tetaskan lebih dari 200 butir telur. Nah, kalau sudah mulai mandiri, usia 1 hingga 2 bulan harus dilepas. Maleo biasa dilepas di hutan di pesisir pantai. Soalnya, maleo lebih cocok tinggal di daerah berhawa panas. Tak jauh dari pantai dan laut, Gorontalo juga punya prestasi olahraga yang datang karena letaknya dikelilingi pantai. Sini kita kasih lihat prestasi olahraga Gorontalo. Sambil liputan juga ya. Ini dia olahraga andalan Gorontalo, sepak takraw. Di sini pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar. Pelajar berprestasi di tingkat Gorontalo semua dilatih di sini. Teman saya, Pak Asri. Jangan kaget, prestasinya tidak main-main ya. Hampir semua anak senior di sini adalah pemenang Pekan Olahraga Nasional PON 2012. Semua medali emas sepak takraw mereka sabet. Juara internasionalnya juga gak kalah. Lihat ya, Abdul Halim ini salah satunya. Tahun 2011 dia sabet perak di SEA Games. Dan di tahun 2012 dapat juara juga di Asian Beach Games. Hebat ya, bangga kita ini punya prestasi mendunia. Semua ini dilatih sejak mereka dari anak-anak. Bukan tanpa alasan, Gorontalo punya banyak atlet sepak takraw. Karena awal mula sepak takraw di Indonesia ya dari sini ini. Dari daerah yang dulu masih jadi bagian Sulawesi Utara. Gorontalo yang terletak berdekatan dengan laut jadi persinggahan pedagang dari berbagai negara. Mengisi waktu senggang,
Pedagang ini mainkan olahraga bola kecil dari rotan. Dari situlah takraw masuk ke Gorontalo. Jadi jangan heran ya, banyak anak main takraw di sepanjang pesisir pantai. Sudah jadi olahraga rakyat. Ini kotaku, kota yang penuh dengan kekayaan alam dan prestasi. Sebagai provinsi, Gorontalo masih muda, baru terbentuk tahun 2001 lalu. Namun, muda bukan berarti jauh tertinggal dan tak mampu berprestasi. Gorontalo buktikan sebaliknya. Indonesia bagus.